Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita masih hidup di dunia ini. Satu-satunya kesempatan bagi kita untuk menambah kebaikan dan mengurangi keburukan kita, bahkan menghilangkan sama sekali keburukan kita. Kebaikan yang dimaksud adalah nilai-nilai pahala dengan kita melaksanakan ibadah dan amal soleh karena Allah. Dan yang dimaksud dengan keburukan kita adalah dosa-dosa kita. Kita berusaha untuk menambah pahala, mengurangi dosa, bahkan menghilangkan dosa. Karena dengan sebab pahala kita akan mendapatkan rahmat Allah, sehingga kita masuk ke dalam surganya. Dan dosa menjadi satu-satunya sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah, sehingga dengan murkanya kita dimasukkan ke dalam nerakanya. Maka kita berusaha untuk menambah sebab agar bisa masuk surga, dan kita mengurangi bahkan menghilangkan sebab yang menjadikan kita masuk neraka. Satu-satunya kesempatan, sekali lagi, hanya dalam kehidupan di dunia ini yang singkat, yang pasti akan berakhir. Sementara kita hidup di dunia ini tinggal seberapa waktu lagi kita nggak tahu. Yang jelas relatif sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan berpindah ke alam akhirat. Oleh karenanya, mari kita saling mengingatkan tentang hal ini, memanfaatkan kesempatan dalam hidup di dunia ini. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khams." Pergunakan dengan sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang kebalikannya. Di antaranya apa? Wa hayataka qabla mautika. Masa hidupmu di dunia, kesempatan hidup di dunia, pergunakan
dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya kematianmu. Karena kalau sudah mati, kita tidak lagi berkesempatan untuk menambah kebaikan dan mengurangi keburukan kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita hadir di sini di masjid, insya Allah tujuannya untuk itu tadi, menambah pahala, mengurangi bahkan menghilangkan dosa. Dilihat dari langkah kaki kita saja menuju masjid ini yang mendorong kita ke sini untuk ibadah kepada Allah, terutama sholat fardu. Maka kata Nabi SAW, satu langkahnya saja itu diangkat satu derajat dan dihapus satu dosa. Antum berapa langkah dari rumah ke sini? Ya. Semakin jauh, semakin banyak langkah kakinya, tentu semakin banyak derajatnya dan semakin banyak dosa yang dihapuskan karenanya. Belum yang lain-lainnya. Maka alhamdulillah, sekalipun dalam waktu yang singkat, insya Allah kehadiran kita di sini mendatangkan kebaikan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi telah disampaikan muqaddimah oleh Ustaz Ari hafizahullah taala, jadwal kajian kita pada kesempatan malam hari ini yang sedianya memang kemarin, tapi karena ada satu hal ini tidak perlu di sini saya syarahnya di sana saja penjelasannya, maka diundur di malam ini, yaitu di Ahad yang kelima. Insya Allah ke depan jadwal kajian seperti ini akan dilaksanakan di setiap Sabtu kelima, yang sepertinya mungkin ketemunya 2 bulan sekali ya, sehingga setahun cuma 6 kali saja. Ngaji tauhid 6 kali setahun, ya daripada tidak lah. Kata Syekh Al-Albani itu, dengan kita tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan sampai kita tinggalkan semuanya. Ya mungkin itu juga salah satu saja. Bisa jadi di waktu lain, di tempat lain juga ada beberapa kajian tauhid, dan silahkan kita ikuti, kita pelajari. Karena tauhid, ya kita sudah tahu semua, merupakan materi ajaran Islam yang paling tinggi. Materi ajaran Islam yang pertama, kita tahu pondasi dalam kitab beragama ini ada namanya rukun Islam yang 5, dan ada rukun iman yang 6. Itu poin pertamanya apa? Rukun Islam yang pertama mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Kenapa disebut 2 kalimat syahadat? Karena ada 2 kalimat. Kalimat pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah, dan kalimat kedua adalah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalimat syahadat pertama ini disebut syahadatut tauhid. Syahadat tauhid, persaksian tentang tauhid dari kalimat la ilaha illallah. Berarti pada rukun iman, pada rukun Islam yang pertama adalah tauhid. Demikian pada rukun iman yang 6. Beriman yang pertama pada rukun iman yang 6 adalah beriman kepada Allah. Tauhid itu membahas tentang Allah, mempelajari untuk mengenal lebih dalam, lebih dekat tentang Allah Tuhan kita. Kita dihantarkan dengan apa yang disebut disiplin ilmu tauhid. Dan sebagaimana dijelaskan misalnya dalam kitab Syarah Thalatsatul Usul yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa penjabaran dari rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah, itu mencakup 4 hal.
Yang pertama mengimani wujud Allah, yang kedua mengimani rububiyah Allah, yang ketiga mengimani uluhiyah Allah, yang keempat mengimani asma dan sifat Allah. Ini semua pelajaran tauhid. Dengan kata lain, rukun iman yang pertama adalah tauhid, menempati urutan pertama dalam rukun iman yang 6. Sekilas dari penjelasan tadi kita bisa paham, tauhid menempati kedudukan paling tinggi dalam Islam. Sehingga kalau kita cinta dan semangat mempelajari tauhid, berarti kita mendapatkan fadilah dan keutamaan yang sangat tinggi. Karena keutamaan dan fadilah dari mempelajari sesuatu itu juga dilihat dari sesuatu yang dipelajarinya itu apa. Kita belajar itu kan macam-macam, belajar ilmu agama, belajar ilmu dunia, belajar ilmu kebaikan, belajar ilmu keburukan. Sama-sama belajarnya, tapi pasti nilainya beda, tergantung apa yang dipelajarinya. Orang yang belajar agama lebih utama daripada yang mempelajari ilmu dunia. Orang yang mempelajari ilmu kebaikan jauh lebih utama daripada mempelajari ilmu keburukan. Contohnya orang belajar sihir, itu kan ilmu, karena sihir bisa dipelajari. Tapi alangkah hinanya, alangkah rendahnya martabat seseorang di hadapan Allah kalau dia mempelajari sihir. Karena sihir adalah kekufuran. Siapa yang mengajarkannya dan mempelajarinya maka jatuh dalam kekufuran. Nah, kita mempelajari apa? Tauhid. Kedudukannya begitu tinggi, berarti insya Allah kalau kita ada kecintaan bahkan semangat untuk mempelajarinya, dan kalau kita sudah memahaminya bahkan mengajarkannya lagi kepada orang lain, tentu kita mendapatkan fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Nanti kita akan sampaikanlah di pendahuluan dari kitab ini tentang ahamiyatu tauhid atau urgensitas dari tauhid. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berinisiatif mengambil buku panduan atau kitab panduan dalam pembahasan tauhid adalah kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid sebenarnya kitabnya tipis saja. Itu yang disebut dengan matan kitab At-Tauhid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, seorang ulama Najd. Kalau sekarang Najd ya daerah Saudi Arabia, yang hidup pada abad ke-12 Hijriah, di mana sekilas tentang situasi zaman dan keadaan yang sedang dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika itu, memang di kalangan kaum muslimin sudah banyak terjadi penyimpangan, terutama yang paling fatal dalam masalah bertauhid. Ada yang menyimpang dari sisi tauhid asma wa sifat, ada yang menyimpang dari sisi tauhid uluhiyah, bahkan ada yang menyimpang dari sisi tauhid ar-rububiyah. Sampai diceritakan ada seorang wanita yang sudah lama menikah, berumah tangga, gak dapat anak. Supaya dapat anak dia minta barokah kepada pohon kurma yang dianggap berjenis jantan. Saya nggak tahu, mungkin kurma itu menurut ahli kurma ada yang jantan, ada yang betina. Nah, supaya dapat keturunan dia meminta berkah kepada pohon kurma yang berjenis jantan. Terjadi banyak penyimpangan. Maka kemudian dengan rahmat Allah, dengan kehendak Allah, Allah munculkan seorang ulama, seorang imam, bahkan mujaddid, sebagian ulama yang sejaman dengan beliau
termasuk Imam Son'ani, Syaukani di negeri Yaman menganggap bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini seorang mujaddid di abad ke-12 Hijriah. Karena berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa di setiap abad, di penghujung satu abad, maka Allah akan munculkan seseorang yang akan memperbaharui agama Islam ini. Maksud dengan memperbaharui bukan memunculkan bid'ah, bukan. Maksud memperbaharui itu merefresh, menyegarkan kembali ajaran Islam yang telah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang di luar Islam, meluruskan kembali beragamanya kaum muslimin dari penyimpangan dan kebengkokan. Jadi tajdid, di mana orangnya disebut mujaddid, itu bukan membikin perkara baru dalam agama, tapi justru mengembalikan agama manusia ketika itu kepada agama yang lama, agamanya Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Itu istilah tajdid atau mujaddid. Nah, ini banyak rekomendasi dari ulama yang cukup dikenal di kalangan kaum muslimin terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah salah satu mujaddid di abad tersebut, terutama perjuangan beliau di dalam mengembalikan tauhid kaum muslimin kepada tauhid yang benar, tauhid sebagaimana yang dipeluk dan diaplikasikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Maka beliau begitu aktif, begitu getol di dalam menulis kitab tauhid, di dalam mendakwahkan tauhid, bahkan di dalam memberangus penyimpangan dari sisi tauhid. Bahkan akhirnya beliau mendapatkan dukungan secara politis dari penguasa Dir'iyah, salah satu daerah di Najd, Dir'iyah, yaitu Ibnu Su'ud, ya, Muhammad Ibnu Su'ud. Sehingga kemudian bergabunglah dua kekuatan, antara kekuatan ulama dan umara untuk menegakkan tauhid, hingga singkat kata, singkat cerita, dengan takdir Allah sampai terbentuknya daulah tauhid yang hingga sekarang tetap eksis, yaitu negara Saudi Arabia. Saudi diambil dari kata Ibnu Su'ud. Maka orang Saudi sangat mengenal siapa sosok Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Tetapi ada sebagian dari para orientalis yang memang benci kepada Islam dan kaum muslimin. Di antaranya adalah Hamper. Itu dia menulis tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi tulisannya miring, mendiskreditkan beliau. Dan ada sebagian dari kaum muslimin yang termakan dengan propaganda ini. Termasuk yang pertama-tama adalah sebagian kaum muslimin yang memang masih belum terima dengan hujjah yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini tentang tauhid, sehingga mereka seolah ada kebencian. Maka kemudian disebarkanlah propaganda-propaganda yang sifatnya mendiskreditkan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab disebut memiliki agama baru, Muhammad bin Abdul Wahab memiliki madhab baru, Muhammad bin Abdul Wahab memiliki pemahaman Khawarij, ya, dan pengikutnya disebut dengan kaum Wahabi, ya. Nah, padahal untuk memperjelas siapakah sosok beliau, lihatlah dari karya-karya ilmiah beliau yang tersampaikan kepada kita. Kita akan menemukan kitab-kitab beliau itu sangat berbobot dan sesuai dengan standar ilmiah. Ya, keterangan-keterangan yang beliau sampaikan
Fatwa-fatwa yang beliau sampaikan semuanya berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menurut ijtihad beliau yang memang kebanyakannya hadis yang sahih. Ya. Sehingga sempat diceritakan seperti oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu yang menulis kitab Firqatin Najiyah, ada seorang guru yang mewanti-wanti muridnya untuk tidak mempelajari kitab Muhammad bin Abdul Wahhab karena disebut memiliki pemahaman yang keras dan radikal. Maka sang murid ini kemudian membawakan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi covernya ditutup dulu, jadi penulisnya tidak kelihatan. Ya, ditutup, dikasih sampul, kemudian diserahkan kepada gurunya dan gurunya dimohon untuk mempelajari dan membacanya. Dibaca oleh gurunya, bahkan dibaca dari awal sampai akhir. Setelah itu kemudian sang guru ketemu lagi dengan muridnya dan muridnya menanyakan, bagaimana wahai guru tentang kitab yang saya berikan itu, apakah sudah engkau baca dan engkau teliti? Iya. Terus bagaimana? Bagus sekali kitab ini, luar biasa. Ini kitab berbobot sekali. Ya, keterangan-keterangannya didasarkan kepada dalil-dalil yang sahih dan akurat pendalilannya. Nah, kemudian sang murid mengatakan sambil membuka itu sampulnya, ini kitab ditulis oleh seseorang yang engkau tahdir wahai guru, yang engkau peringatkan kami tidak boleh membacanya. Rupanya engkau pun sekarang mulai menikmati hasil karyanya. Loh, siapa memang? Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Ternyata itu mungkin gurunya termakan dari isu-isu yang ada. Maka kalau kita adil kepada siapapun, terutama kepada ulama kaum muslimin, silahkan teliti, baca kitab-kitab beliau, mana yang menyimpang, mana yang tersesat. Nah, diantaranya kitab At-Tauhid ini silahkan baca, ada matannya. Nah, seperti itu sudah diterjemahkan matannya, coba diangkat. Nah, ini mungkin dimiliki sederhana matan kitab Tauhid, tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Dan sebagian para ulama tertarik untuk mensyarah, menjelaskan maksud dari matan kitab Tauhid ini. Di antaranya yang cukup populer adalah kitab Fathul Majid. Itu adalah kitab syarah untuk kitab Tauhid. Ibaratnya seperti Fathul Bari, itu syarah untuk Sahih Al-Bukhari. Fathul Majid itu syarah untuk kitab At-Tauhid. Fathul Majid ini ditulis oleh cucunya sendiri, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yang bernama Syekh Abdurrahman bin Hasan Alu Syekh. Alu itu sama dengan ahlu, artinya keluarga. Syekh maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Maka kalau ada ulama dari Saudi dia disebut Alu Syekh, pasti dia anak keturunan dari siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Karena saking populernya beliau dan saking dimuliakannya beliau di Arab Saudi, sehingga Syekh itu maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau ada orang digelari Alu Syekh, itu maksudnya keturunan, cucu cicit, dzurriyyah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Dan insya Allah yang mensyarah ini bersambung sanadnya sampai ke Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan bersambung nasabnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kitab yang saya bawakan ini, dan mungkin saya tidak bacakan semualah nanti karena tebal ya. Mana yang perlu kita sampaikan, kita sampaikan. Tapi kalau ingin memiliki, silakan miliki sendiri. Kitab Fathul Majid.
Kita mulai membahas dari awal, dari isi kitab Tauhid dengan syarah yang terdapat dalam Fathul Majid. Dimulai dari judul Kitab Tauhid. Dijelaskan tentang makna kitab, itu secara lugawi, secara bahasa. Kitab itu masdar dari kataba yaktubu kitaban, wa kitabatan, wa katban. Ya, sesuatu disebut kitab itu pengertiannya adalah madarul maddah alal jam'i. Ya, tempat berhimpunnya sesuatu. Jadi ada beberapa perkara yang terhimpun dalam satu tempat, itu disebut dengan Alkitab. Sebagaimana dalam ungkapan orang Arab, mereka mengatakan takattaba banu fulan, takattaba banu fulan. Artinya apa? Idzajtama'u, takattaba banu fulan sedang berkumpul, maka perkumpulan itu dalam bahasa Arab disebut kitab. Ya. Demikian orang Arab menyebut ketika ada segerombolan kuda. Nah, kalau di hutan liar biasanya kuda itu berkoloni, berkelompok. Maka sekumpulan atau koloni dari kuda itu disebut katibah. Disebut apa? Katibah. Ya. Nah, kenapa buku ya, dalam bahasa Arabnya disebut dengan kitab, atau kitab itu kenapa disebut dengan kitab? Li jam'ihi mawudi alahu, karena di dalamnya mengumpulkan perkara-perkara yang perlu untuk disampaikan, kumpulan dari materi-materi, makanya disebut kitab. Itu secara lugawi lah, secara bahasa. Apa sih kitab? Kenapa disebut kitab? Gitu. Kalau dalam bahasa kita kan buku. Gitu. Ya. Jadi sifatnya itu mengumpulkan beberapa hal yang perlu untuk tersampaikan. Itu disebut kitab. Kemudian disambung dengan tauhid, maka disebut kitab tauhid. Berarti kumpulan dari keterangan-keterangan tentang tauhid dalam satu buku. Nah, maka disebut kitab at-tauhid. Tidak usah diambil pusing, itu hanya penjelasan ilmiah saja secara bahasa mengenai kitab at-tauhid. Tauhid, nah, kita mungkin sudah pernah membaca ya. Tauhid itu dari kata wahada, yuwahidu tauhidan. Kalau kita belajar ilmu tasrif, kita akan ketemu ya, sebuah kata yang mengikuti wazan fa'ala ya, yaitu wahada. Nah, wahada yuwahidu tauhidan. Artinya wahada itu menjadikan beberapa hal menjadi satu. Itu namanya wahada. Ya, semisal kita menemukan lidi-lidi yang berceceran, kemudian lidi-lidi itu kita pungut, lalu kita satukan dan bahkan kita ikat menjadi sapu lidi. Nah, itu secara bahasa itu tauhid namanya, menyatukan sesuatu, menyatukan beberapa hal menjadi satu, itu namanya tauhid.
Ya. Seperti ini ada 2 gelas air mineral. Nah, ini masih terpisah. Ketika disatukan begini, ini secara bahasa adalah tauhid, menjadikan satu. Secara bahasa. Kalau secara istilah syar'i, tauhid yang dimaksud itu adalah tentang tauhidullah. Yang kita terjemahkan adalah mengesahkan Allah. Maksudnya apa? Ifradullahi ta'ala fil ibadah, atau lebih lengkapnya ifradullahi ta'ala fir rububiyah wal uluhiyah wa fil asma'i was sifat. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sektor rububiyah, dalam sektor uluhiyah, dan sektor asma wa sifat. Maka di kalangan para ahli tauhid, mereka menjelaskan tentang anwa'ut tauhid, tentang macam tauhid. Ada di antara mereka yang membagi, mengklasifikasikan tauhid menjadi 2. Ada juga yang mengklasifikasikan atau membagi tauhid menjadi 3. Ya. Dan membagi di sini bukan memisah-misah, tidak. Maksudnya mengklasifikasi tadi. Menyebut tema-tema tentang tauhid secara khusus supaya mudah untuk dipahami. Nah, mungkin ada yang bertanya, tauhid kok dibagi menjadi 2, menjadi 3? Apa tidak bid'ah itu? Karena Nabi tidak pernah membagi seperti itu. Bahkan tidak ada para sahabat yang membagi tauhid menjadi 2, menjadi 3. Maka jawabannya, pembagian seperti ini tidak bid'ah. Karena bukan membagi secara esensial, hanya untuk memudahkan saja dalam memahami. Itu namanya takrib lil fahm, untuk mendekatkan dalam memahami sehingga mudah untuk dipahami. Contoh dalam materi Islam kan dibenarkan kita membagi-bagi. Oh, ini ada pelajaran tauhid, ini ada pelajaran fikih, ini ada pelajaran akhlak dan adab, ini ada pelajaran faraid tentang waris. Rasulullah kan tidak membagi-bagi begitu, tapi boleh kan seperti itu untuk memudahkan dalam mempelajari Islam. Al-Quranul Karim mushafnya dibagi menjadi 30 juz, itu kan bukan dari Nabi SAW. Ya, bahkan dibagi lagi menjadi sub-subnya, ada rukuk-rukuknya, ada hizibnya. Itu bukan dari Rasulullah SAW. Namun itu untuk menjadikan Quran ini lebih tertib dan sistematis. Ya. Memberi halaman. Halaman itu tidak harus saklek, tidak harus sampai berapa halaman, dah harus. Itu kan kembali kepada tata letak halaman saja. Ya. Maka itu tidak masalah. Sifatnya hanya takrib lil fahm. Ya. Oleh karenanya bisa diterima penjelasan para ulama yang membagi-bagi tauhid, tujuannya untuk memudahkan kita dalam memahami materi tauhid. Sebagian ulama ada yang membagi menjadi 2. Seperti Imam Al-Hakami dalam kitab beliau Ma'arijul Qabul, itu membagi tauhid menjadi 2. Ada lagi ulama yang lain yang membagi tauhid menjadi 3. Tetapi semua itu sebenarnya tidak saling bertentangan, hanya beda dalam menyebut istilah. Yang mengatakan tauhid itu ada 3, nah, sebagaimana yang ma'ruf,
yang kita kenal dalam pelajaran tauhid yang sudah kita pelajari. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. 3. Yang membagi menjadi 2, tauhid itu dibagi 2. Pertama, tauhid fil ma'rifah wal isbat. Nah, istilah aja gitu. Tauhid fil ma'rifah wal isbat. Jadi al-ma'rifah pengetahuan, wal isbat dan penetapan. Yang kedua yaitu tauhid fit talab wal qasdi. Fit talabi wal qasdi. Nah, pembagian tauhid kepada 2 ini sebenarnya tidak bertentangan dengan pembagian tauhid menjadi 3. Karena apa? Yang dimaksud dengan tauhid fil ma'rifah wal isbat itu adalah mencakup 2 macam tauhid, yaitu tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma was sifat. Sedangkan tauhid fit talab wal qasad itu adalah sama dengan tauhid uluhiyah itu sendiri. Maka itu tidak saling bertentangan, hanya beda pembagian dan penyebutan saja. Esensinya, hakikatnya apa? Sama saja. Bisa dipahami ya? Nah, maka tidak usah kita mempertentangkan itu. Sama dengan syarat diterimanya amal ada berapa? Yang populer kan ada berapa? Ada 2, ikhlas dan ittiba. Nah, ada lagi ulama yang memerinci itu jadi 3. Syarat diterimanya amal itu 3. Pertama, al-iman wa tauhid. Pertama. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, ittiba. Itu tidak saling bertentangan. Karena iman dan tauhid itu tercakup dalam ikhlas itu sendiri. Ikhlas kalau dijabarkan itu ya mencakup iman dan tauhid gitu. Tapi yang menyebut syarat diterimanya amal menjadi 3, yaitu mungkin ada sisi kelebihannya, yaitu lebih memerinci saja gitu. Bisa dipahami ya gitu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca saja yang perlu untuk disampaikan di kitab ini sebagai muqaddimah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menyampaikan ayat-ayat dalam Al-Quran mengenai materi tauhid dan urgensitas dari tauhid itu, dan juga disampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah tauhid. Adzan Isya. Oh ya. Ya, karena sudah terdengar adzan Isya ya. Mungkin untuk sementara sebagai muqaddimah sajalah untuk perdana kajian tauhid kita cukupkan dulu sampai di sini, dan mungkin mohon maaf tidak membuka pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan di save aja, karena kita belum melangkah jauh dalam membahas isi dari kitab ini. Bahkan di bab awal pun ini masih sedikit sekali kita sampaikan. Ya, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kehadiran kita mendatangkan kebaikan, mengurangi keburukan, bahkan menghilangkan keburukan. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.